saat Perang Dunia Kedua. Setujukah coy-coy sekalian bahwa pada tahun itu menjadi ajang pamer senjata-senjata tempur, tank-tank, dan lain-lain? Mungkinkah juga coy-coy sekalian sependapat dengan saya jika Jerman adalah negara yang paling menonjol dalam hal ini? Inovasi dalam mengembangkan senjata-senjata hebat pun menjadi salah satu upaya Jerman untuk mengungguli musuh-musuhnya. Salah satu dari senjata hebat nan mengerikan itu adalah meriam raksasa bernama Schwertgustav. Senjata yang digunakan oleh Jerman sebagai artileri kelas berat ini pun sempat menjadi momok mengerikan bagi musuh-musuhnya. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang fakta Gustav, meriam raksasa Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Yang pertama, dirancang untuk dapat menghancurkan garis Maginot. Sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua, Jerman mulai berupaya mengembangkan senjata yang dapat menembus benteng pertahanan berlapis-lapis Prancis yang terdapat di sepanjang garis Maginot. Kemudian pada tahun 1934, Komando Tinggi Angkatan Darat Jerman pun mulai menugaskan perusahaan pembuat senjata terkenal, Krupp, yang berbasis di kota Essen, untuk merancang senjata yang dapat menghancurkan benteng Prancis di garis Maginot. Pada awal tahun 1937, proyek pun akhirnya dijalankan dengan digelontorkannya dana sekitar 10 juta Reichsmark. Untuk memenuhi tujuan utamanya, amunisi Gustav dirancang agar dapat menembus beton setebal 7 meter dan plat baja setebal 1 meter. Dengan begitu, meriam Gustav pun dirancang dengan kaliber mencapai 80 cm dan panjang laras mencapai 32 meter. Selain itu, senjata ini juga dirancang sebagai meriam berbasis rel kereta agar memudahkan pergerakan serta perpindahannya. Yang kedua, dapat menembak dengan kekuatan yang mengerikan. Untuk kemampuannya, Gustav memiliki kekuatan tembak yang terbilang luar biasa. Meriam yang memiliki berat hampir 1350 ton ini pun dapat menembak peluru berdaya ledak tinggi seberat 7 ton hingga jarak 37 km jauhnya, dengan sudut elevasi maksimum dari meriam mencapai 48 derajat. Kecepatan dari amunisi yang ditembakkan dari Gustav pun dapat mencapai 820 meter per detik. Ditambah amunisi berhulu ledak 700 kg yang ditembakkan dari Gustav dapat menghantam tanah dengan kecepatan tinggi, sekaligus menciptakan kawah selebar 9 meter. Ngeri sih, 9 meter coy. Yang ketiga, beraksi di beberapa front pertempuran pada Perang Dunia Kedua. Seperti yang telah kita ketahui di awal, bahwa tujuan utama dari dibuatnya Gustav adalah sebagai senjata yang dapat menghantam dan menghancurkan pertahanan berlapis-lapis milik Prancis di garis Maginot. Namun karena pembangunan yang rumit serta memakan waktu yang cukup panjang, membuat selesainya pembuatan Gustav mundur dari jadwal yang ditentukan, yakni pada musim semi 1940 menjadi awal tahun 1941. Sementara itu, pasukan Jerman pun juga telah berhasil menyerang Prancis melewati Belgia, alih-alih melewati garis Maginot. Selanjutnya, pada awal tahun 1942, setelah dipastikan benar-benar siap untuk digunakan, Gustav akhirnya mulai dikirim ke front timur untuk menghadapi tentara merah Soviet di Crimea, tepatnya pada saat pengepungan kota Sevastopol. Pada pengepungan tersebut, Gustav berhasil menembakkan amunisinya sebanyak 47 kali. Setelah itu, Gustav dikirim kembali ke pabrik Krupp untuk diperbaiki beberapa bagiannya.
Hingga akhirnya senjata itu dikirim kembali ke medan tempur di front timur bagian utara, tepatnya di kota Leningrad. Gustav memiliki saudara kembar. Selain Gustav, Jerman juga membuat kembaran dari senjata yang satu ini. Dora namanya. Dora menjadi meriam raksasa Jerman kedua yang digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Secara kemampuan pun keduanya hampir sama. Dora pun sempat dikerahkan oleh Jerman ke Stalingrad, tepatnya 15 km di pinggiran barat kota Stalingrad pada pertengahan Agustus 1942. Tetapi ketika pasukan Soviet mulai mengepung pasukan Jerman, Dora langsung ditarik kembali ke Jerman. Selain Dora, Gustav ternyata memiliki kembaran ketiga, yakni Langer Gustav. Senjata ini memiliki kemampuan yang agak berbeda dari kedua pendahulunya. Langer Gustav dirancang dengan kaliber 52 cm dan laras 43 meter. Amunisinya pun berupa roket jarak jauh dengan berat 680 kg yang dapat mencapai sekitar 190 km. Namun produksi Langer Gustav tidak dapat diselesaikan hingga kekalahan Jerman di akhir perang. Karena saat produksi di pabrik Krupp, konstruksi dari Langer Gustav diserang oleh pesawat pengebom milik Angkatan Udara Inggris. Dan nasibnya setelah perang usai. Setelah Jerman mengalami banyak kemunduran di berbagai front pertempuran pada akhir Perang Dunia Kedua, Gustav oleh Jerman dengan cepat dihancurkan untuk mencegah pasukan sekutu mengambil alih senjata mengerikan tersebut. Hingga akhirnya reruntuhan Gustav ditemukan oleh pasukan sekutu pada tanggal 22 April 1945 di 15 km utara kota Auerbach. Sementara saudara kembarnya yakni Dora juga telah dihancurkan di Grevenwald sebelum datangnya pasukan sekutu. Jadi kurang lebih seperti itulah kira-kira. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?